Dua terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur diamankan. Dampak La Nina, stok air bersih di selatan Lombok Barat masih kurang. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Dua terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur berinisial GZ 32 tahun dan HY 19 tahun diamankan Subdit 4 Renakta Ditkrimum Polda NTB. Terungkapnya kasus pencabulan ini atas laporan dari pihak keluarga korban. Dua kasus pencabulan anak di bawah umur diungkap Subdit 4 Renakta Ditkrimum Polda NTB berdasarkan laporan dari para pihak keluarga korban. Kasus pertama dugaan pencabulan dilakukan oleh seorang ayah di Lombok Barat berinisial DZ 32 tahun terhadap anak tirinya yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Pelaku mengakui perbuatan bejatnya tersebut dilakukan lebih dari sekali saat sang istri pergi bekerja atau rumah dalam keadaan sepi di TKP Perumahan Belpak Gunung Sari, Lombok Barat. Sedangkan kasus kedua dengan terduga pelaku HY 19 tahun warga Mataram dilakukan terhadap anak di bawah umur berusia 14 tahun yang masih SMP dengan TKP BTN Pagutan, Kota Mataram. Sampai melakukan terhadap anak tirinya? Ini aja karena rumput aja. Hilap. Tapi hilap berkali-kali hilapnya. Berapa kali Bang? 4. 7 yang anunya, yang ininya 4. Gimana sekarang? Menyesal atau gimana Pak? Menyesali semuanya. Gimana ceritanya sampai 6 kali itu? Emang mau dinikahin? Iya. Tapi orang tuanya nggak setuju. Tapi tahu nggak undang-undang perlindungan anak itu? Berapa tahun usia pacarnya? Pacarnya 14 tahun. 14 tahun ya. Masih sekolah. SMP ya? Terungkapnya kedua kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur ini karena keluarga korban melapor kepada polisi. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan langsung melakukan penahanan terhadap para terduga pelaku. Kebetulan GZ ini tidak ada pekerjaan yang tetap ya. Sehari-hari diminta oleh pihak istri untuk mengawasi, menjaga, mendidik anaknya. Setelah dimanfaatkan situasi tersebut dengan alasan pengen minta dipijitin atau merapikan rambut anak, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada persetubuhan terhadap anak. Usia korban? Yang ini usia korban 11 tahun. Yang ini usia korban 14 tahun. Itu yang korban yang masih duduk di bangku sekolah? Ya, masih sekolah pada saat peristiwa kejadian masih sekolah. Selain menahan kedua terduga pelaku pencabulan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian dalam korban. Atas perbuatannya, para pelaku ditetapkan tersangka dan disangkakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak La Nina, stok air bersih di selatan Lombok Barat masih kurang. PDAM Giri Menang, Lombok Barat pastikan pasokan air bersih masih aman dari pengelolaan air sungai Dodokan Gerung dan pengolahan air baku. Kawasan selatan Lombok Barat tiap tahunnya selalu menjadi langganan kekeringan sehingga pasokan air sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti di Sekotong dan kawasan Gili, bahkan masyarakat harus membeli air dengan harga 10-20 ribu setiap galonnya. Karena kurangnya pasokan air bersih yang bisa disuplai ke kawasan selatan Lombok Barat, untuk memenuhi pasokan air bersih, perusahaan daerah air minum Giri Menang, Barat, dan Mataram mengolah air baku dari sungai Dodokan Gerung dengan debit yang sangat tinggi yang akan mampu menyuplai air baku siap minum ke Sekotong Lembar dan Gerung.
Skema ini menjadi alternatif bagi daerah supaya suplai air terus bisa dinikmati oleh masyarakat di tengah ancaman La Nina yang akan menyebabkan banyak kerugian terutama pasokan air ke masyarakat. Kesediaan bahwa saat ini masih normal, fase normal, cuman kan nggak tahu besok lusa terus kalau musim panas terus, nanti kita akan jalankan kembali. Tadi secara konsep paling besar sudah disampaikan bahwa khusus untuk kebutuhan Lombok Barat bagian utara akan kita selesaikan dari bendungan Melinting. Itu sudah ada konsepnya, sudah saya bebaskan tanah, dan sementara khusus untuk Narmada Lingsar saat ini akan ada dalam dengan lukatan buangan air di bawah Taman Narmada itu. Ya, nanti kita olah terus baru itu untuk memenuhi. Berikutnya konsep untuk ke Swotong itu kita sudah buat perencanaan dari Sungai Dodokan. Nanti dari Sungai Dodokan itu akan diolah terus dibawa ke selatan. Itu kira-kira yang menjadi prioritas kami. Untuk menjamin pasokan itu juga PDAM akan meminta bantuan pusat dan penyertaan modal dari daerah untuk mendatangkan alat-alat untuk membangun infrastruktur yang memadai. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Untuk 75 desa terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2023, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno kunjungi objek wisata Bukit Kayangan dan beragam atraksi seni tradisional dipertunjukkan di sini. Tiba di objek wisata Bukit Kayangan, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno langsung melakukan reservasi untuk bisa menikmati pesona alam dan berbagai atraksi tradisional. Di objek wisata ini, Sandiaga Uno melihat beragam miniatur kapal pinisi yang akrab dengan masyarakat nelayan setempat dan membeli berbagai produk kerajinan serta kuliner desa wisata Labuhan Lombok. Menparekraf juga menyaksikan berbagai atraksi seni tradisional seperti dengklek, perisean, dan bermain layang-layang bersama anak-anak sembari menikmati pesona Bukit Kayangan di ketinggian 89 meter di atas permukaan laut. Desa wisata Labuhan Lombok sendiri masuk 75 desa terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Ini agak berbeda dengan desa wisata lain karena sangat beragam. Di dalamnya ada warga Bugis, kemudian ada Lombok, bermacam-macam ini, Bu. Itulah nilai jual yang paling tinggi yang kami papar selalu. Kenapa ada di sini homestay-nya ada tidak sama modelnya? Karena itu mencerminkan dari perpaduan dua suku besar yang ada di desa ini, yaitu di suku Sulawesi dan suku Sasak. Tetapi tidak menyampingkan suku-suku yang lain. Dan insya Allah nanti akan kita buat juga kayak joglo apa untuk mewakili suku yang dari Jawa. Jadi keberagaman ya jualannya di sini, Bu. Ini jadi daya tariknya, Bu, laut. Laut, jadi kita melihat ke gugusan Pulau Sumbawa dan di sebelah kiri kita bisa melihat bukit Gunung Rinjani. Pada kesempatan itu, Menparekraf juga menyerahkan penghargaan dan bantuan untuk mendukung kegiatan pelaku wisata setempat. Di depan para pelaku wisata, Sandiaga Uno menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan sumber daya manusia untuk para wisata dan ekonomi kreatif. NTB secara keseluruhan, khususnya Pulau Lombok dan ada Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Di masa pemerintahan sebelumnya di bawah Pak AY, Lombok ini terpilih sebagai destinasi halal honeymoon destinations of the world. Sebelumnya, Sandiaga Uno memberikan motivasi ke para pelaku ekonomi kreatif di acara workshop peningkatan inovasi Kabupaten Kota Kreatif 2023 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Menparekraf melihat beragam produk ekraf dan mencoba membuat anyaman dari bahan bambu, produk dari pelaku ekraf bersama Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. SCTV akan segera kembali, tetaplah bersama kami.